Akhirnya Belanda akan mengembalikan benda bersejarah harta karun milik Indonesia yang sudah bertahun-tahun di negeri kincir angin Belanda. Sudah sekitar 1.500 benda bersejarah yang sudah dikembalikan oleh Belanda ke Indonesia. Mungkin masih banyak lagi yang belum dikembalikan oleh pihak Belanda ke Indonesia, mengingat Belanda menjajah Indonesia sekitar 3,5 abad atau kurang lebih 350 tahun lamanya. Dan untuk mengembalikan satu barang saja, contoh seperti keris dari Pangeran Diponegoro, yaitu keris Nogosiluman, itu membutuhkan bertahun-tahun lamanya. Dan juga berlian dari Banjarmasin membutuhkan kurang waktu 1 sampai 2 tahun untuk mengembalikan sebuah berlian. Dan yang paling sulit realisasikan untuk mengambil benda bersejarah, yaitu emas dan berlian, sangatlah sulit sekali untuk direpatriasi. Dan repatriasi benda bersejarah Indonesia sebenarnya dimulai sejak tahun 1970-an. Jika ditotal dari sekarang sudah 1.500-an koleksi benda bersejarah yang dipulangkan oleh pemerintahan Belanda ke Indonesia. Jadi pemerintah tidak sembarangan mengajukan klaim benda sejarah milik Indonesia, dan juga permintaan klaim benda bersejarah harus dicek oleh tim ahli cagar budaya nasional. Jadi tidak sembarang Indonesia mengklaim benda sejarah, tapi kalau ada bukti penjarahan atau pencurian, maka pemerintah Belanda berhak untuk mengembalikan benda bersejarah tersebut. Ya, semoga saja benda bersejarah Indonesia bisa dimiliki oleh Indonesia lagi. Dan bukan karena nominal, benda bersejarah itu sangat penting karena untuk pengetahuan anak cucu kita dan supaya mengingat sejarah bangsa Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Karena Jokowi, Belanda akan mengembalikan ribuan harta karun Indonesia. Sudah sekitar 1.500 benda bersejarah asal Indonesia yang dikembalikan Belanda. Yang belum bisa jadi lebih banyak lagi. Komite bentukan negeri kincir angin itu sudah merekomendasikan pengembalian barang-barang dari masa kolonial yang diperoleh secara ilegal. Tapi untuk memulangkan sebilah keris pun negosiasinya bisa bertahun-tahun. Yang paling menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengajukan permintaan pengembalian nilai benda dan di mana akan disimpan. Hasil jarahan seperti emas, berlian, dan permata paling sulit direpatriasi sebelum akhirnya bisa pulang ke Indonesia. Keris Pangeran Diponegoro harus melintasi perjalanan yang sangat panjang dari Belanda, dimulai dengan penelitian pada 1984 yang lalu. Mari menengok ke Perancis. Pidato Presiden Emmanuel Macron pada 2017 memang ditepuk tangani dunia. Macron berjanji mengembalikan sebagian besar benda bersejarah dari negara-negara bekas jajahan mereka di Afrika. Dan apa yang terjadi 3 tahun berselang? Cuma 27 restitusi pembayaran ganti rugi yang terjadi. Dan hanya satu barang bersejarah yang dikembalikan, tepatnya ke Senegal. Jadi, rilis Komite Penasihat Bentukan Pemerintah Belanda pada Rabu pekan lalu itu memang melegakan, seperti Macron. Mereka meminta negeri kincir angin mengakui dosa kolonialisme dan mengembalikan benda-benda bersejarah yang diambil secara ilegal dari bekas tanah jajahannya. Ratusan ribu jumlahnya. Sebagian dari Indonesia bekas jajahan paling besar Belanda, tapi pintu yang terbuka itu sebaiknya disikapi secara realistis, sebab dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk benar-benar bisa membawa pulang berbagai aset bersejarah tersebut ke tanah air. Dr. Sri Margana, anggota Komite for Colonial Object Repatriation, mengatakan bahwa pengembalian barang-barang Indonesia yang sudah masuk di berbagai museum Belanda sangatlah susah.
Meski barang-barang yang disodorkan itu bukan barang yang dipajang untuk dikoleksi, kata Margana yang terlibat dalam pemulangan keris Kiai Nogosiluman milik Diponegoro, dosen ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, itu menambahkan kedua pihak Indonesia dan Belanda sama-sama memiliki tim. Jadi, negosiasi barang mana yang dikembalikan ke Indonesia atau tetap di Belanda pasti sangatlah alot. Bukan pemerintahnya yang ngotot mempertahankan, melainkan kurator museum itu, ucap Margana. Direktur Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Fitra Arda, mengakui jumlah benda budaya Indonesia cukup banyak di luar negeri. Sayang, belum diketahui secara pasti berapa total keseluruhan dan tersebar di negara mana saja. Diperkirakan paling banyak berada di Belanda. Ini karena sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia yang terhitung sangat lama, katanya kepada Jawa Pos. Salah satunya yang tengah ramai menjadi perbincangan adalah berlian Banjarmasin. Sejarawan Boni Triana memperkirakan berlian yang konon bernilai miliaran rupiah itu baru bisa dipulangkan dalam 1-2 tahun. Berlian Banjarmasin itu hasil ekspedisi militer Belanda saat menyerang Keraton Kesultanan Banjarmasin, katanya kepada Jawa Pos. Boni menjelaskan, penelitian atas suatu barang bersejarah yang akan dikembalikan harus detail. Tujuannya memastikan bahwa barang itu benar-benar diambil secara paksa, dijarah ataupun dicuri. Kalau itu benda pemberian atau hadiah, masa kita tarik lagi? Jos van Boorden, penelitian independen yang memfokuskan diri pada perkara restitusi sejak tahun 1990-an, memuji rilis komite bentukan Belanda. Komite tersebut memang telah setahun melakukan riset termasuk mewawancarai banyak orang di bekas negeri-negeri jajahan. Tapi saya khawatir soal eksekusinya, kata von Boorden seperti dikutip Associated Press. Repatriasi barang-barang bersejarah Indonesia dari Belanda sebenarnya terjadi sejak 1970-an. Jika di total sudah ada 1.500 koleksi bersejarah yang pulang kembali ke tanah air. Pemerintah, kata Fitra, juga tak bisa sembarangan mengajukan klaim atas permintaan pengembalian. Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan, nilai benda budaya tersebut dan lokasi penyimpanan di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 11/2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sekarang sedang kami cek dan pilih juga oleh tim ahli CBN Cagar Budaya Nasional, paparnya. Dia melanjutkan, nilai itu bisa berkaitan dengan sejarah etnis tertentu, agama, tokoh perjuangan, hingga kerajaan. Dan yang tak kalah penting adalah narasi benda budaya tersebut. Sebab keterangan sejarah kebanyakan benda budaya di luar negeri sangat minim. Bahkan sebagian hanya ditulis lokasi asalnya, misalnya Sentral Java. Jadi, yang penting bukan hanya koleksinya, tapi juga narasinya. Ini yang membedakan museum dan toko barang antik, jelas Fitria. Senada dengan Fitra, Boni juga menggarisbawahi bahwa kandungan ilmu pengetahuan lebih penting daripada nilai suatu barang bersejarah secara nominal. Dengan adanya aktivitas penggalian ilmu pengetahuan tersebut, lanjut Boni yang juga terlibat dalam pemulangan keris Kiai Nogosiluman, Indonesia tidak sebatas menjadi pemburu harta karun layaknya sequel film Indiana Jones yang prosesnya paling sulit, kata Margana. Barang-barang hasil jarahan, barang-barang yang statusnya rumit ini biasanya emas permata atau yang punya nilai material tinggi, jelas Morgana.